Di suatu malam di salah satu unit apartemen, seorang anak kecil bernama Lian merajuk meminta seekor anak anjing pada ibunya sebagai hadiah ulang tahunnya. Awalnya ibunya tak mengizinkannya karena akan repot kalau punya hewan peliharaan. Namun karena merengek terus-terusan, akhirnya ibu Lian mengalah dan berjanji akan mengadopsi seekor anak anjing. Di unit apartemen lain, seseorang terlihat memencet bel pintu. Seorang wanita membuka pintu dan bertanya siapa tamu tersebut. Namun alih-alih mendapat jawaban, dia malah menghujamkan pisau ke perut wanita malang ini beberapa kali. Ia tampak kesakitan dan terhuyung mundur. Aksi si tamu tak dikenal ini sungguh gila. Tidak hanya satu, tapi dia membunuh 4 orang wanita sekaligus. Mereka berjejer kaku bersimbah darah. Anehnya si pelaku kemudian menata cangkir, membuat seolah-olah ada 4 cangkir teh yang terhidang di sana. Di dapur, ia memotong selang gas dan memasukkan korek api ke dalam microwave, kemudian menyalakannya. Dengan tenang, si pelaku pun keluar. Adegan berpindah lagi pada Lian yang bersama ayah ibunya keluar apartemen untuk mengadopsi anak anjing. Mereka pun masuk ke dalam lift. Sementara itu, di microwave tadi mulai muncul percikan api yang menyambar gas dan ledakan hebat pun terjadi di unit apartemen tersebut. Lift yang dinaiki keluarga Lian tiba-tiba berhenti. Mereka terjebak di dalam. Di luar, penghuni apartemen lain berlari panik berusaha keluar dari kepungan api. Suasana semakin mencekam saat ledakan kedua kembali terdengar. Ayah Lian berusaha sekuat tenaga membuka paksa pintu lift. Saat pintu terbuka sedikit, ia meraih kaki seseorang dan memintanya untuk menyelamatkan anaknya. Datang lagi seorang pria untuk menolong. Lian digendong keluar dan berhasil selamat. Namun naas, kabel lift tiba-tiba putus, membawa ayah dan ibu Lian jatuh. Mereka tak selamat. Di luar, para petugas medis dan damkar berusaha menyelamatkan orang-orang. Di dalam, remaja laki-laki yang menggendong Lian menyadari mereka tak punya banyak waktu lagi. Apalagi Lian tampak sudah pingsan dan lemas. Ia pun memecahkan kaca jendela. Sambil memeluk Lian, si remaja ini kemudian meloncat dari apartemen tersebut. Tubuh keduanya mendarat di atas mobil. Disambut teriakan ngeri para penghuni apartemen yang berkumpul di luar. Darah kental tampak mengalir menggenangi mereka. Namun, bagaikan mukjizat, mereka berdua masih hidup. Remaja yang menyelamatkan Lian ini bernama Sungmo. 11 tahun kemudian, Lian kini sudah SMA. Ia tampak berdiri di deretan lemari pendingin tempat penyimpanan mayat. Ketika menyentuh lemari, ajaibnya Lian bisa melihat gambaran saat mayat itu dimasukkan ke dalam kantong mayat. Gambaran lain pun muncul setiap kali ia menyentuh lemari lain. Sementara itu, di luar ruangan, 2 orang wanita tampak berjalan tergesa. Seorang dokter forensik dan seorang detektif bernama Jisoo. Keduanya tampak berbicara mengenai psikometri yang ternyata adalah kemampuan yang dimiliki Lian. Dokter forensik berkata, Lian punya kemampuan psikometri. Setiap ia menyentuh seseorang, dia bisa melihat masa lalu orang tersebut. Dengan bantuan Lian, diharapkan kasus kriminal seperti pembunuhan bisa terungkap. Sementara itu, di scene lain, Sungmo yang kini telah menjadi seorang jaksa tampak berada di sebuah tempat bekas kebakaran. Sebuah rumah sakit terbakar dan dia bersama para penyidik sedang mendalami untuk mengungkap siapa pelaku pembakaran rumah sakit itu. Kembali pada Jisoo, ia kini bersama dengan Lian melihat beberapa mayat korban kebakaran di rumah sakit tersebut. Lian mulai menyentuh kepala salah satu korban dan tampaklah gambaran ruang 701 yang dikepung oleh api dan asap. Ia lalu memegang kepala korban kedua dan melihat gambaran seorang wanita berpakaian putih. Saat ketiganya tengah berdebat, Sungmo datang dan mengetuk ruang otopsi. Ketiganya kaget dan menyuruh Lian bersembunyi. Tampaknya Lian ini sebenarnya dilarang untuk ikut serta dalam penyelidikan. Sungmo masuk ke dalam, lalu Jisoo langsung mengalihkan perhatian Sungmo. Namun setelah Jisoo dan dokter keluar, Sungmo malah menutup pintu dari dalam dan menemukan tempat persembunyian Lian. Lian pun menyapa Sungmo dengan sebutan Yung. Rupanya Sungmo kini menjadi kakak angkat Lian dan Sungmo sebenarnya tak mengizinkannya untuk ikut dalam penyelidikan. Tapi Lian bersikeras memperlihatkan kemampuannya itu untuk membantu kasus yang ditangani kakaknya. Setelah dari sana, Sungmo kembali ke kantor dan melakukan interogasi pada seorang saksi. Dia seorang pria, konsultan asuransi. Dia bercerita saat itu ia mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan seorang pasien. Dia kaget ketika mengintip dari luar, ia melihat seorang wanita menusukkan pisau pada pasien lain, lalu menyiramkan bensin kemudian menyulut api. Dia langsung berlari memanggil para petugas yang kemudian melakukan evakuasi. Pelaku yang diceritakan itu bernama Nyonya Song. Dia punya riwayat sering mengamuk di rumah sakit. Dalam kasus ini, diduga Nyonya Song melakukan pembunuhan kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun Jisoo masih merasa ada yang janggal dengan kasus ini. Saat polisi lainnya memberi saran untuk menutup kasusnya, Jisoo menolak dan mengatakan bahwa terlalu dini untuk menutup kasus ini. Dia berpendapat kasus ini mirip seperti kasus yang terjadi 11 tahun lalu di sebuah apartemen. Tiba-tiba seorang kepala polisi yang ternyata ayah dari Jisoo membentaknya. Aksi Jisoo ini membuat marah sang ayah, membuatnya merasa bahwa putrinya meragukan kredibilitasnya pada kasus 11 tahun yang lalu itu. Menurut polisi, kasus itu sudah selesai karena pelaku sudah tertangkap dengan bukti adanya darah korban pada baju si pelaku. Beralih pada scene lain, seorang remaja wanita terlihat turun dari mobil. Dengan mengenakan masker dan pakaian serba hitam, kemudian masuk ke sebuah toilet umum dan berganti pakaian dengan pakaian sekolah. Dia bernama Jae-in. Jae-in tiba-tiba mendengar suara dari bilik sebelah. Tak disangka, ada sosok yang mengintipnya melalui lubang kecil. Jae-in yang menyadari hal ini kemudian mengejar orang yang mengintipnya.
Di luar, Lian yang kebetulan memakai hoodie merah juga sedang menelpon temannya, bercerita tentang kasus kemarin bahwa dia malah melihat gambaran pakaian dalam. Si pelaku menabrak Lian dan langsung melihat gambaran ketika si pria ini mengintip. Jae-in kemudian muncul dan melihat Lian, menyangka dialah pelakunya karena bajunya sama. Ia pun mengikuti Lian dari belakang sambil merekam. Sesampainya di tempat ramai, Jae-in menghadang Lian dan langsung menuduh Lian sebagai pengintip. Lian tentu saja bingung dan mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman. Namun Jae-in memiliki rekaman saat Lian berkata melihat pakaian dalam. Jae-in kesal dan menendang Lian, tapi ia berhasil memegang kakinya. Tiba-tiba Lian melihat gambaran Jae-in yang sering dibully. Jae-in semakin marah saat Lian memegang kakinya itu. Akhirnya Lian dibawa ke kantor polisi. Para polisi ternyata sudah kenal Lian karena sewaktu SMP dulu dia sering berbuat onar dan berkelahi. Namun untungnya Lian akhirnya bisa bebas karena dibantu Jisoo. Di dalam mobil, Jisoo menasihati Lian bahwa dirinya berusaha menolong Lian untuk menjadi seorang psikometri agar bisa membantu mengungkap kasus di kepolisian, bukannya jadi remaja bermasalah seperti ini. Namun masalah Lian makin bertambah karena ternyata para guru menemukan rekaman CCTV di hari Minggu dia masuk sekolah dengan melompati pagar. Ditambah lagi ada bukti bahwa ruang guru hari itu dimasuki seseorang. Dan ketika Seninnya ujian, Lian mendapat nilai sangat bagus padahal dia terkenal siswa nakal dan tidak pintar. Ini memicu kecurigaan bahwa hari Minggu itu Lian mungkin diam-diam masuk ke ruang guru dan mencuri soal ujian. Ketika Lian pun sampai ke sekolah dan bertemu dengan sahabatnya, dia diberitahu kalau para guru memanggilnya ke kantor sekarang juga. Saat di kantor guru, tak disangka Lian bertemu lagi dengan Jae-in. Ternyata Jae-in ini adalah murid pindahan baru dan mulai hari ini dia bersekolah di SMA-nya Lian. Lian tiba-tiba ditarik oleh guru matematikanya. Guru ini menuduh Lian mencuri soal ujian atas bukti CCTV. Tapi Lian membantah dan mengatakan bahwa di rekaman CCTV itu dia lupa kalau itu hari Minggu. Dan kebiasaan dia sehari-hari memang masuk sekolah dengan melompati pagar. Lian dan gurunya semakin berdebat sampai-sampai dia dipukuli oleh gurunya. Beruntung, guru olahraga melerai keduanya dan menyuruh Lian untuk pergi. Setelah dimarahi, Lian pergi ke atap sekolah untuk menyendiri. Kejadian dituduhnya Lian sebagai pencuri soal ujian bisa membuatnya dikeluarkan dari sekolah padahal dia tak melakukannya. Sementara itu, Jae-in mulai masuk ke kelas yang kebetulan adalah kelasnya Lian. Ketika pelajaran kosong, dia didekati oleh dua siswi yang langsung curiga kenapa ada murid baru di akhir semester. Apakah di sekolah lamanya kamu punya masalah? Mereka mulai menginterogasi. Jae-in hanya terdiam lantas keluar kelas dan tiba-tiba teringat saat ia dibully oleh teman-teman di sekolahnya yang dulu. Mengingat kejadian buruk itu membuat Jae-in mengalami panic attack. Ia mencoba menenangkan diri di atap sekolah. Sementara itu, Lian masih ada di atap dan kini dia membaca berita kejadian 11 tahun lalu ketika dia menjadi korban kebakaran. Dia ditolong oleh seorang pria petugas pemadam kebakaran. Namun ironisnya, menurut hasil penyelidikan, pelaku kebakaran adalah si petugas tersebut yang telah menolong Lian. Ia pun dipenjara dengan nomor tahanan 3145. Sementara itu, di kantor kejaksaan, Jisoo tengah berbincang dengan Sungmo mengenai kasus kebakaran di rumah sakit. Jisoo masih penasaran tentang perkataan Lian tentang adanya seorang wanita yang memakai cincin. Jisoo menduga wanita itu mungkin perawat di sana. Jisoo pun memutuskan untuk mencari keberadaan wanita itu, siapa tahu bisa memberikan kesaksian penting untuk kasus ini. Scene beralih flashback ketika beberapa hari setelah kejadian kebakaran apartemen. An kecil yang malang membuka sebuah kotak peninggalan orang tuanya. Sambil menangis pilu, An melihat boneka anjing yang dulu sempat diberikan sang ibu padanya. Seorang gadis kecil tiba-tiba melintasi An, tak sengaja sepatunya terlepas di depannya. Sementara itu, di depan kantor polisi ada seorang pria yang dituduh sebagai pelaku pembakaran. Gadis kecil yang hanya memakai satu sepatu saja menatap sedih ke arah pria itu yang ternyata ayahnya sendiri. Dia berlari keluar dan tak sengaja menabrak Lian. Gadis kecil itu menangis kencang sambil memanggil-manggil ayahnya. Lian yang kasihan langsung memberikan sebutir permen pada gadis kecil tersebut. Kebiasaan memakan permen itu ternyata gadis kecil itu lakukan hingga ia remaja. Dialah Jae-in. Kemudian terlihat Lian dan Jae-in sama-sama hendak masuk kelas. Lian melompat tak mengetahui ada Jae-in di bawahnya. Untungnya ia berhasil berpegangan sehingga tak menimpa Jae-in. Mereka menuju ke dalam kelas sambil berdebat karena Jae-in masih menganggap Lian adalah seorang pengintip. Ketika pelajaran di kelas dimulai, Jae-in memukau teman-teman dan guru matematikanya lantaran bisa dengan mudah mengerjakan soal di papan tulis. Jae-in dipuji, sementara siswa lain dihina oleh gurunya itu. Mendadak Jae-in jadi kesal ketika mendengar gurunya itu menghina para siswa yang yatim piatu yang menurut si guru adalah penyebab siswa-siswa jadi nakal dan bodoh. Jae-in kini malah berbalik membela para siswa dan menentang gurunya. Jae-in bahkan membela Lian yang menurutnya dia bukanlah pelaku pencurian soal ujian. Guru matematika itu marah dan menantang Jae-in untuk menemukan bukti jika bukan Lian pelakunya. Jae-in pun menerima tantangan ini. Malam harinya di sekolah, Lian terlihat mengendap-endap masuk ke ruang guru. Ternyata ia ingin membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Ia menggunakan kekuatan psikometrinya untuk mencoba membaca kode pada pintu ruang guru. Namun ia tak berhasil dan hanya melihat angka 6 dan 2 saja. Tiba-tiba Jae-in muncul di belakangnya. Jae-in juga ternyata ingin membuktikan pada gurunya karena taruhannya adalah dia akan dikeluarkan. Jae-in mulai memencet tombol kode dan ternyata berhasil.
Kodenya memang hanya angka 6 dan 2 saja, tapi dipencet berulang kali. Di dalam ruang guru, mereka mulai mencari-cari apa yang bisa menjadi bukti. Jae-in membuka sebuah laci dan menemukan majalah dewasa yang disita dari para siswa. Lian hendak mengambilnya, namun tangannya terjepit. Tiba-tiba Lian melihat gambaran seseorang yang diam-diam memasuki ruang guru. Dia seorang siswi yang memegang kotak pensil berwarna kuning. Tapi wajahnya tak bisa Lian lihat. Keduanya pun mulai melanjutkan pencarian. Ketika masih sibuk mencari, tiba-tiba penjaga sekolah terdengar dari kejauhan menuju ke kantor guru. Mereka berdua bersembunyi di balik cermin besar. Saat bersembunyi inilah Jae-in menyadari bahwa mata Lian berbeda dengan mata orang yang mengintipnya tempo hari. Lian tiba-tiba menarik tangan Jae-in agar tidak ketahuan dan tiba-tiba melihat gambaran angka 3145. Lian menyebut angka itu membuat Jae-in terkejut. Ketika ditanya dari mana ia tahu angka itu, Lian mengelak, "Kamu salah dengar." Akhirnya keduanya pulang tanpa hasil apapun. Di tengah jalan tiba-tiba seseorang terlihat mengikuti Jae-in. Jae-in berbalik dan siap dengan alat setrumnya. Ternyata dia adalah Sungmo. Keduanya kemudian berbincang di swalayan. Sungmo ternyata adalah orang yang membiayai sekolah Jae-in selama ayahnya di penjara. Sungmo juga berkata dia tinggal di seberang kontrakannya Jae-in. Keesokan harinya di sekolah, Lian sedang mengobrol dengan sahabatnya dan berkata kalau pelaku pembobolan ruang guru adalah seorang gadis yang punya kotak pensil kuning. Untuk mengungkap si pelaku, Lian akan melakukan hal nekat. Dia membunyikan alarm kebakaran. Seketika para siswa mulai berlarian keluar. Lian ternyata menunggu di luar dengan melebarkan tangannya bermaksud menyentuh satu persatu para siswa. Berharap dari seorang siswa dia melihat kotak pensil kuning yang artinya siswa itulah pelakunya. Namun ia malah kelelahan karena terlalu banyak bersentuhan dengan banyak orang hingga mimisan dan terjatuh. Seorang guru olahraga menyuruhnya bangun. Lian bertanya apa bapak tahu siapa siswa yang punya kotak pensil kuning. Tiba-tiba mendadak guru itu panik dan menutup mulut Lian. Tiba-tiba Lian melihat gambaran guru itu menghampiri seorang siswi. Ketika dilihat ternyata siswi itu memegang sebuah tes kehamilan. Ketika alat itu dimasukkan ke kotak pensilnya, guru matematika datang dan menyitanya. Dianggapnya alat itu adalah rokok, makanya disita. Karena takut ketahuan, siswi ini kemudian membobol ruang guru untuk mengambil kotak pensilnya lagi agar alat tes kehamilan itu tak diketahui siapapun. Siswi ini bernama Soyun, dan kini Soyun sedang berbicara pada Jae-in. Dia mengakui kalau dialah yang membobol ruang guru. Ia memberitahu Jae-in agar Jae-in mendapatkan nama si pelaku dan tidak dikeluarkan dari sekolah. Ketika jam pelajaran dimulai, guru matematika sudah ada di kelas. Dia tiba-tiba berkata, "Aku telah mencari asal-usulmu pada Jae-in. Ternyata kau adalah anak dari..." Jae-in memotong pembicaraannya dan mengalihkan topik. Berkata kalau pelaku pencurian soal ujian bukanlah Lian. Ternyata di malam ketika ia mencari bukti bersama Lian, Jae-in menemukan lembar jawaban yang sudah ditandai di laci guru matematika itu. Lembar jawaban itu milik 5 orang siswa di sekolah ini. Jadi ternyata guru matematika itulah yang menjual jawaban ujian pada ke-5 siswa. Tak disangka, perdebatan Jae-in dan guru matematika direkam oleh seorang siswa dan diupload ke internet, lalu viral. Akibatnya guru itu kini dipecat dan ditangkap karena terbukti menjual jawaban ujian pada para siswa. Jae-in berhasil mengungkap kasus pencurian soal ujian tanpa harus mengatakan kalau pelaku pembobolan ruang guru adalah Soyun, sehingga Soyun pun selamat, aibnya tak terbongkar. Malam harinya, Jae-in ada di atap rumahnya dan melihat Sungmo di seberang. Saat akan menyapa, ia melihat Lian. Jae-in merunduk bersembunyi dan keheranan mengapa Lian bersama dengan Sungmo. Jae-in juga mendengar percakapan keduanya di mana Lian memanggil Yung. Lian dan Sungmo mengobrol tentang kekuatan psikometri Lian. Obrolan itu membuat Lian sedikit kesal sehingga dia menendang pot tanaman. Itu membuat Jae-in kaget dan berteriak. Ia pun ketahuan. Lian bertanya mengapa Jae-in bersembunyi. Namun alih-alih menjawab, Jae-in malah balik bertanya mengenai kemampuan psikometri Lian. "Jadi itukah caramu mengetahui nomor tahanan ayahku yang dipenjara?" Jae-in tiba-tiba keceplosan. Lian kaget mendengarnya. Jae-in pun meminta Lian untuk menunggunya dan memintanya membaca masa lalunya itu. Mereka kini duduk berdua di atap. Jae-in bertanya bagian tubuhnya yang mana yang harus Lian sentuh untuk melakukan psikometri. Lian menjawab tangan Jae-in saja sudah cukup. Namun menurut Jae-in, Lian seharusnya menggunakan bagian tubuhnya yang jauh lebih sensitif, yaitu bibirnya. Lian kaget apalagi melihat Jae-in memintanya untuk membaca dirinya dengan mendekatkan wajahnya. Namun seketika Lian terjatuh dari tempat tidur. Ternyata itu cuma mimpi belaka. Ternyata malam itu Jae-in berubah pikiran dan tak jadi menemui Lian. Pagi itu mereka bersiap ke sekolah. Di luar kontrakan, Jae-in bertemu lagi dengan Lian. Jae-in berkata, "Lupakan saja tentang semalam ketika aku berkata tentang ayahku yang dipenjara." Di dalam bis, Jae-in juga meminta Lian untuk tak menceritakan bahwa mereka bertetangga dan dia tinggal di atap kontrakan. Dia tak ingin dibully oleh teman-temannya lagi seperti di sekolahnya dulu. Tiba-tiba bis ngerem mendadak. Refleks Lian meraih Jae-in yang hampir terjatuh. "Tenang, aku tak menyentuhmu langsung," ucap Lian. Dan seketika suasana menjadi canggung membuat Lian memutuskan turun dari bis dan berjalan kaki. Beralih pada Jisoo dan Sungmo, mereka masih mencari keberadaan perawat yang memakai cincin yang bernama Hisuk. Keduanya lantas mendatangi rumahnya, tapi tak seorang pun ada di sana. Mereka hanya mendapat info kalau Hisuk adalah orang tertutup, bahkan para perawat lain di rumah sakit hampir tak ada yang mengenalnya. Jisoo merasa frustrasi dan berpikir apakah kasus ini ditutup saja.
Kembali ke sekolah, saat di kelas, dua gadis dari keluarga kaya mengajak Jane untuk bergabung ke circle mereka. Kedua gadis ini masih mengira Jane adalah putri calon bupati. Jane menolak tawaran mereka itu. Sikap Jane itu mereka kira Jane memandang rendah mereka yang membuat mereka jadi kesal dan marah. Untungnya Lian muncul dan menyuruh para gadis ini pergi untuk menjalankan tugas piket mereka. Jane tampak lega. Meski tak mengatakan apapun, tatapannya menunjukkan rasa terima kasih pada Lian. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jisoo menyerahkan dokumen mengenai penutupan kasus kebakaran di rumah sakit pada Sungmo untuk menandatangani berkas tersebut. Sungmo tahu sebenarnya Jisoo masih resah dengan kasus itu, maka kemudian ia mengajak rekannya itu untuk melakukan penyelidikan sekali lagi. Sungmo pun menelepon saksi yang waktu itu pernah ia tanyai dan memintanya untuk datang lagi ke kantornya. Untungnya saksi itu bersedia untuk bersaksi lagi. Pria itu pun mengendari mobilnya menuju kantor Sungmo. Tapi di jalan ia melihat seseorang berpakaian serba hitam. Tak berapa lama tiba-tiba ban mobilnya meletus. Pria berbaju hitam yang ia lihat tadi tiba-tiba datang mendekat dengan membawa sebuah palu di tangannya. Kembali pada Lian, sepulang sekolah, Lian menumpang mobil sahabat yang bernama Debong. Debong ini anak orang kaya. Ketika di lampu merah, keduanya melihat Jane berjalan kaki menyeberang jalan. Lalu tanpa sengaja, Lian melihat seorang pria mencurigakan mengikuti Jane. Sepulang sekolah ternyata Jane bekerja paruh waktu di minimarket. Si pria tadi masih mengikutinya. Rupanya dia adalah si guru matematika. Dia mengeluarkan botol minuman yang ternyata berisi cairan asam, berniat menyiram wajah Jane. Namun untungnya Lian muncul dan menghentikannya. Lian memiting guru itu, sementara cairan kimia tumpah di meja kasir. Jane panik saat cairan asam itu mengalir ke arah guru sehingga meminta Lian melepaskannya. Lian pun menelpon Jisoo dan tak lama guru itu pun dibawa oleh para polisi. Lian bercerita pada Jisoo bahwa Jane adalah teman sekelas dan juga tetangganya. Lian kemudian masuk ke minimarket lagi dan membeli permen kesukaannya dan menyerahkannya pada Jane. Terjadi sebuah kenangan masa lalu yang belum mereka sadari. Malam harinya, Sungmo datang ke tempat Jane untuk melihat kondisinya yang baru saja diserang gurunya tadi siang. Jisoo yang masih khawatir kemudian menelepon Lian dan memintanya untuk menjadi pengawal sementara Jane. Awalnya Lian menolak, tapi karena Jisoo keras kepala, akhirnya mau tak mau Lian mengiyakan. Malam itu Jane diantar oleh Sungmo pulang ke rumah. Selesai mengantar Jane, Sungmo mendapat telepon tentang saksi yang baru saja ia telepon tadi siang. Saksi itu dikabarkan tewas. Saat sampai di TKP bersama Jisoo, ia melihat pria itu tewas dengan kondisi terikat rantai. Sungmo berpendapat ini sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menantangnya. Keesokan harinya, Lian berangkat bersama Jane ke sekolah. Diam-diam Jane tersenyum pada Lian. Ia juga nyaris merapikan rambut Lian yang berantakan, namun kemudian mengurungkan niatnya itu. Di atap sekolah mereka mulai saling terbuka satu sama lain. Jane bercerita tentang dirinya yang selalu pindah sekolah agar tak ketahuan kalau dia punya ayah yang dipenjara dan dianggap anak seorang pembunuh. Lian juga bercerita tentang dirinya yang sudah yatim piatu dan tak ada yang menjaganya. Kehidupannya dulu di SMP adalah seorang anak nakal yang suka berkelahi. Hingga suatu malam, di hari bersalju, dia menemukan anjing yang dibuang di dalam dus. Ia pun merasa sama seperti anjing itu yang dibuang dan tak punya siapa-siapa. Kemudian dari atas muncullah Sungmo dan berkata, "Mari ikut bersamaku." Tangis Lian pun pecah karena akhirnya dia merasa memiliki keluarga. Namun Lian berkata, Sungmo adalah satu-satunya orang yang tak bisa ia lihat masa lalunya walaupun sudah menyentuhnya, entah apa penyebabnya. Keesokan paginya, Jane tersenyum ceria dan keluar rumah namun tak menemukan Lian di sana. Karena tak ingin terlambat, Jane pun berangkat terlebih dulu ke sekolah. Lian rupanya bangun terlambat dan mendapati Debong menyambutnya dengan panik sambil mengatakan ada masalah besar di sekolah. Di dinding sekolah, sebuah tulisan besar, "Jane, anak pembunuh," tertulis di situ. Lian memegang kaleng cat, seketika melihat bahwa itu ulah guru matematika mereka yang masih saja dendam pada Jane. Lian menyusul Jane ke minimarket namun tak menemukannya. Kemudian ia mendatangi kontrakan Jane. Lian juga melihat foto masa kecil Jane dan akhirnya mengenali kalau Jane adalah teman masa kecil yang pernah ia beri permen dulu. Lian kemudian melakukan psikometri pada gagang pintu, gambaran Jane pun muncul. Jane mengucapkan terima kasih pada Lian sudah banyak menolongnya selama ini. Jane berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi dengan Lian. 2 tahun kemudian, Lian yang semakin dewasa tampak mengendarai sebuah mobil sport berwarna merah. Saat berhenti di lampu merah, ia mengejar seorang wanita yang mirip Jane, namun ternyata ia salah orang. Adegan berpindah pada suatu ruangan bertuliskan ujian masuk penegak hukum. Ternyata pagi itu, Lian sedang ujian masuk kepolisian. Tampak dia menggeser kursinya mendekati peserta lain yang duduk di depannya. Ia mencoba melakukan kemampuan psikometri untuk mencontek pada orang tersebut. Namun saat ia menyentuh orang tersebut, sebuah suara yang sangat ia kenal menegurnya. Ternyata dia adalah Jane. Ternyata Jane sudah lulus menjadi polisi dan kini menjadi pengawas tes masuk kepolisian. Mereka pun mengobrol berdua tentang kehidupan mereka masing-masing setelah 2 tahun tak bertemu. Di tempat lain, Jisoo bertemu dengan sahabatnya, Dr. Forensik Soyeon. Jisoo bercerita, ia dan Sungmo bertemu dengan kepala polisi Byung-ho, yaitu ayah Jisoo sendiri, untuk meminta agar kasus kebakaran rumah sakit jangan ditutup. Bahkan mungkin ada kaitannya dengan kasus kebakaran apartemen 13 tahun lalu. Namun menurut Byung-ho, tersangka dan saksi kini sama-sama sudah mati, jadi tak ada gunanya lagi diteruskan. Tapi mereka berdua tetap saja keras kepala, membuat Byung-ho kesal.
Ia akhirnya menantang Sungmo dan putrinya untuk menemukan bukti dalam kedua kasus ini. Malam harinya, Lian bertemu dengan kakaknya, kemudian ia diajak kakaknya ke suatu tempat. Di perjalanan di dalam mobil, Sungmo heran melihat adiknya terlihat ceria dan menyanyikan lagu cinta. Mungkin karena tadi siang bertemu dengan Jae-in. Sungmo ternyata mengajak Lian ke sebuah komplek apartemen mewah. Sungmo berkata bahwa ini adalah tempat tinggal baru mereka. Lian kaget karena tadi ia terlanjur memberikan alamat rumahnya yang lama pada Jae-in. Keesokan harinya, Lian berniat datang ke kantor polisi tempat Jae-in bertugas untuk mengatakan bahwa ia telah pindah rumah. Tapi ternyata Jae-in sudah pindah tugas ke daerah lain. Lian pun bertanya pada Jisoo tentang kepindahan Jae-in ini. Jisoo berkata bahwa walaupun Jae-in kini jadi polisi, tugasnya hanya tugas yang remeh-temeh, seperti membantu nenek menyeberang jalan, berpatroli di jalanan sepi, bahkan membantu orang tua untuk menakut-nakuti anaknya yang nakal. Akan sulit untuk naik jabatan jika bertugas di tempat seperti itu. Lian pun menyusul ke daerah tempat Jae-in bertugas. Sesampainya di sana, ternyata Lian tahu kalau alasan Jae-in pindah adalah agar anggota polisi lain tak tahu mengenai latar belakang ayah Jae-in. Ketika mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan laporan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Rupanya anak ibu ini memang sering kabur. Mereka pun segera berkeliling mencari anak tersebut. Lalu di sungai, mereka melihat boneka kelinci milik anak itu. Dengan panik, Lian dan Jae-in menuju sungai untuk mengambil boneka tersebut. Saat menyentuh boneka ini, Lian mendapat gambaran rambut hitam wanita yang dimasukkan ke dalam koper. Ia panik dan berkata mungkin anak ini diculik. Saat suasana tegang, atasan Jae-in lewat dan menanyakan sedang apa mereka di sungai. Tampak pula anak hilang itu sudah ketemu dan sedang digandeng oleh ibunya. Jae-in pun mengejek Lian dan mengatakan kemampuan psikometrinya ternyata belum berkembang. Lian kemudian menyadari bahwa ia melihat gambaran wanita tadi bukan karena menyentuh boneka, tapi karena ia menyentuh air sungai. Dan ternyata benar, terlihat sebuah koper besar tersangkut di tepi sungai. Polisi berdatangan dan kebetulan yang menangani kasus ini adalah Jisoo. Ternyata sebelumnya juga telah ditemukan mayat juga di dalam koper sekitar 5 bulan lalu. Jisoo kemudian membawa mayat itu untuk diotopsi oleh Dr. Soyeon. Di dalam koper terlihat mayat wanita yang sedang meringkuk. Malam harinya, Lian dan Jae-in duduk di pinggir sungai merasa tak percaya kalau di daerah ini terjadi 2 kasus pembuangan mayat di dalam koper. Sementara di kantor polisi, Jisoo mempresentasikan mengenai penemuan mayat ini di depan ayahnya dan Sungmo, bahwa 5 bulan lalu kejadian yang sama juga pernah terjadi. Selesai rapat itu, di kantornya, Sungmo melihat berkas-berkas mengenai kasus kebakaran rumah sakit, apartemen 13 tahun lalu, dan pembunuhan 2 wanita dalam koper. Karena merasa pikirannya terlalu ruwet, akhirnya Sungmo memutuskan untuk pulang. Namun sesampainya di tangga, ia melihat seorang pria berpakaian serba hitam berdiri di depan mobilnya. Saat melihat sosok itu, Sungmo mengingat peristiwa masa kecilnya dulu, saat ia terlihat ketakutan dan tampak sebuah kaki dibelit rantai. Sungmo bergegas turun namun orang tersebut menghilang dari tempat parkir. Sementara itu, Lian dan Jae-in terlihat berjalan menuju kantor Jae-in. Mereka pun sampai di kantor polisi dan bertemu Sungmo yang ternyata sudah menunggu mereka. Tapi tak jauh dari mereka, seorang pria tadi lagi-lagi memperhatikan dari truk. Mereka bertiga pun mengobrol. Lian belum tahu kalau Sungmo selama ini membiayai sekolah Jae-in, jadi bisa dianggap sebagai ayah angkat Jae-in. Ketika mereka naik lift, Sungmo memperhatikan bahwa Lian menghindari untuk menyentuh benda secara langsung. Sungmo mengatakan kalau Lian ingin mengasah kemampuannya, dia harus membiasakan diri untuk menyentuh benda secara langsung. Karena itulah, sesampainya di rumah, Sungmo mengunci pintu dari luar dan meminta Lian menebak kode pintu dengan kekuatan psikometrinya. Kode itu bisa Lian tebak, dan tersadar angkanya adalah angka tanggal lahir Lian. Seketika suasana menjadi suram, karena tanggal ulang tahun Lian adalah tanggal kejadian kebakaran apartemennya, hari di mana orang tuanya meninggal. Besoknya Lian pergi keluar. Tak jauh dari sana, seorang pria berpakaian serba hitam turun dari mobil jasa kirim paket. Pria itu kemudian masuk ke apartemen membawa sebuah kotak. Sesampainya di depan unit Lian dan Sungmo, ia membuka paket itu dan diam-diam memasang CCTV di dalam alarm asap. Sementara itu, Lian, Jae-in, dan Sungmo mengobrol tentang psikometrinya Lian. Sungmo berterus terang meminta bantuan Jae-in untuk meningkatkan kemampuan psikometrinya Lian itu. Namun Jae-in belum bisa mengiyakan permintaan Sungmo tersebut. Sore harinya, Lian dan Jae-in duduk di pinggir sungai dan memikirkan permintaan Sungmo tadi. Jika Jae-in bersedia melatih Lian, dia harus menyentuhnya dan masa lalu Jae-in akan terbaca. Jae-in masih bimbang apakah masa lalunya siap untuk dibaca karena penuh dengan kesedihan termasuk pembulian dan ayahnya yang masuk penjara. Jae-in masih belum bisa menjawab permintaan Sungmo tersebut. Lian pun pulang ke apartemen dan bertemu Sungmo di depan. Sungmo berkata ia kini juga menangani kasus mayat di dalam koper. Lian langsung semangat dan ingin ikut membantunya juga, tapi Sungmo melarangnya dan pergi sendiri. Lian yang tak peduli mulai mengendarai mobilnya untuk mengejar sang kakak agar bisa diikut sertakan. Namun di jalan raya, Lian dihalangi oleh sebuah truk bertuliskan jasa pengiriman Sohun. Ketika Sungmo sampai di kantor, Lian hendak memeriksa truk itu, tapi tiba-tiba truk itu kabur. Lian pun mengejar truk tersebut hingga akhirnya mereka berhenti di tempat sepi. Lian memeriksa mobilnya tapi tak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba dari arah tak terduga, si pria muncul dan menusuk Lian. Di waktu bersamaan, Jae-in seolah mendapat firasat buruk dan semua permennya terjatuh di lantai. Meski kesakitan, Lian berhasil menyentuh wajah si pria dan melihat gambaran. Ternyata si pria sudah mengikuti Sungmo sejak lama. Bahkan dia terlihat saat kejadian kebakaran apartemen 13 tahun lalu. Sayangnya pria itu berhasil kabur.
Lian pun dibawa ke rumah sakit. Ketika Sungmo dan Jisoo sampai di sana juga, Lian berkata, pria ini sudah mengikuti Sungmo sejak lama. Terlihat dia ada di kebakaran apartemen 13 tahun lalu. Untungnya penusukan itu tak mengenai organ vitalnya dan kini ia sedang berada di ruang perawatan. Sungmo dan Jisoo kini pergi menemui dokter forensik Soyeon karena ada informasi terbaru mengenai mayat di koper. Sesampainya di ruang otopsi, Jisoo dan Sungmo dikejutkan dengan identitas si mayat. Ternyata itu mayat Hisuk, seorang perawat yang waktu itu Jisoo cari-cari. Namun yang lebih aneh adalah, hasil otopsi menyatakan bahwa mayat Hisok sudah meninggal sejak 5 tahun lalu. Jika begitu, siapakah Hisok yang dilihat Lian melalui psikometrinya? Kembali ke rumah sakit, Lian kini sedang dalam masa pemulihan. Ia mendengar seseorang mendekati kamarnya. Dia pikir itu adalah kakaknya, maka ia pun bermaksud mengejutkannya. Ketika ia masuk, Lian menggulungnya dengan tirai. Namun ketika dibuka, ternyata itu Jae-in. Keadaan langsung canggung dan mereka tersipu malu. Jae-in dan Lian duduk di ranjang rumah sakit. Ternyata Jae-in mendapat kabar kalau Lian dirawat dan sekarang dia datang menjenguk. Di situ Jae-in berkata, dia akhirnya setuju untuk melatih Lian agar kemampuan psikometrinya meningkat. Setelah mengobrol, Jae-in pun pulang, diantar oleh Lian sampai di luar rumah sakit. Kembali ke kamar, Lian kembali menyentuh tirai, melihat gambaran kejadian tadi. Ternyata Jae-in juga tersipu malu ketika dipeluk dari balik tirai. Ketika Jae-in sedang menunggu bis, ternyata ia bertemu Sungmo. Sungmo pun menawarinya untuk mengantarnya pulang. Namun sebelum itu, Sungmo membawa Jae-in ke kantornya. Di sana ia menyerahkan jurnal berisi catatan perkembangan kemampuan Lian selama ini karena Jae-in sudah menyetujui permintaan Sungmo untuk melatih Lian. Keesokan paginya Jae-in pergi mengunjungi ayahnya di penjara. Awalnya mereka saling terharu karena sudah lama tak bertemu. Namun ketika Jae-in berkata ia akan mengungkap kebenaran siapa pelaku kebakaran di apartemen 13 tahun lalu, ayahnya malah marah dan mengatakan agar Jae-in jangan melakukannya. Dalam hatinya ayah Jae-in takut kalau Jae-in akan dalam bahaya jika melakukan hal itu. Sang ayah lalu berdiri dan berkata dialah yang melakukan pembakaran apartemen itu. Tapi tentu saja Jae-in tahu ayahnya itu berucap agar Jae-in terhindar dari bahaya. Kembali pada Lian, akhirnya dia sudah sembuh total dan kini sudah bisa pulang. Ia dijemput oleh Daebong dan menaiki mobil pergi menuju suatu tempat. Ternyata mereka mengunjungi kantor Jae-in. Ketika bertemu, mereka mulai latihan psikometri bagi Lian. Jae-in kemudian mengajak Lian ke perpustakaan dan memberikan setumpuk buku tentang hukum dan kriminologi untuk Lian baca dan pelajari. Jae-in melakukan ini agar Lian bisa melihat sesuatu secara lebih objektif. Hari itu Lian membaca banyak buku hingga ia tertidur. Ia terbangun karena mendengar suara ponselnya. Jisoo menelepon dan mengajak Lian untuk membantu kasus wanita di koper beberapa waktu lalu. Lian dan Jae-in pun mendatangi Jisoo di ruang otopsi dan jenazah wanita di koper ada di hadapan mereka. Lian bersiap melakukan psikometri pada mayat itu namun ditahan oleh Jae-in. Jae-in berkata, untuk mendapatkan gambaran psikometri yang akurat, Lian harus mengetahui dulu mengenai latar belakang korban. Ia pun meminta Jisoo membawakan berkas lengkap kasus ini. Jisoo pun pergi untuk mengambil berkas tersebut. Di lift, ia bertemu dengan Sungmo dan mengatakan bahwa Jae-in dan Lian sekarang ada di ruang otopsi. Sementara itu di apartemen, pria misterius itu datang lagi. Ternyata dia sudah memasang CCTV di alarm asap sehingga dia bisa melihat kode kunci unit apartemen Sungmo. Di dalam, ia melihat foto Sungmo kecil dan ibunya, lalu berbisik, "Aku menemukanmu." Kembali ke ruang otopsi, Lian sedang membaca berkas kasusnya. Setelah selesai membaca berkas, ia mulai melakukan psikometri pada mayat di depannya. Ia melihat wanita tua tergeletak di lantai yang dikelilingi 3 pria berbaju hitam. Seorang pria lain menyeret palu, mendekat dan berjongkok. Pria ini kemudian dengan kejam memukulkan palu ke wanita malangnya itu. Lian kaget dan membuka matanya. Dia teringat ia melihat foto pria itu di berkas tadi. Ternyata dia adalah saksi yang waktu itu ditanyai bernama Gabyong. Jisoo berkata, Gabyong juga dibunuh tepat sebelum Sungmo akan menemuinya beberapa waktu lalu. Tiba-tiba Lian tampak kesakitan lalu jatuh pingsan tepat ketika Sungmo masuk. Beralih di penjara, ayah Jae-in tampak menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya kalut setelah terakhir kali ia membentak Jae-in tempo hari. Lalu tanpa diduga, ayah Jae-in malah masuk ke kamar mandi dan gantung diri. Kembali ke ruang otopsi, Lian akhirnya tersadar kembali setelah tadi sepertinya tenaganya terkuras habis. Sejauh ini, perkembangan kasus yang mereka pahami adalah Gabyong disuruh oleh seseorang untuk membunuh Hisok asli agar Hisok palsu bisa menggantikannya dan masuk ke rumah sakit. Malam itu penyelidikan kasus kematian mayat di koper pun selesai dan dilanjutkan esok hari. Lian dan Jae-in kemudian menunggu taksi di pinggir jalan. Tiba-tiba ponsel Jae-in berbunyi. Ketika diangkat, sebuah berita mengejutkan bahwa ayah Jae-in mencoba mengakhiri hidupnya. Jae-in mengalami panic attack hebat. Lian bingung dan hanya bisa menggunakan jaketnya untuk menutupi kepala Jae-in dan memeluknya. Mereka berdua langsung menuju rumah sakit penjara sambil Jae-in masih menyembunyikan wajahnya di balik jaket Lian. Sesampainya di rumah sakit, Jae-in menyerahkan jaket pada Lian dan mengatakan ia ingin menemui ayahnya sendiri. Di dalam kamar rumah sakit, Jae-in melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Rupanya ayah Jae-in gagal melakukan aksinya itu dan masih bisa diselamatkan. Namun ayahnya malah meminta putrinya itu pergi. Tapi Jae-in dengan sabar meraih tangan ayahnya dan mengingatkan sang ayah agar kuat. Jae-in berjanji akan menemukan bukti kalau ayahnya itu tak bersalah. Setelah menjenguk ayahnya, Jae-in menemui Lian dan mengajaknya pulang. Pikiran Jae-in malam itu dipenuhi kekalutan.
Lian sampai di apartemennya. Ketika menyentuh tombol kunci pintu, ia melihat gambaran pria yang menusuknya masuk ke dalam apartemen itu. Lian langsung waspada. Untuk apa pria itu masuk ke apartemennya? Ia mencoba mencari di sekeliling rumahnya termasuk ke kamar Sungmo, namun tak menemukan siapapun di sana. Kemudian Lian menemui satpam apartemen bertanya apa ada seseorang masuk ke apartemennya. Ia juga meminta rekaman CCTV pada penjaga, namun ternyata tepat rekaman di unitnya mereka, rekaman mendadak rusak. Keduanya kemudian kembali ke apartemen dan mengetahui bahwa satu-satunya barang yang hilang adalah foto Sungmo dan ibunya. Sungmo akhirnya mengutarakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Ketika remaja, Sungmo ternyata ingin kabur dari Korea karena ada seseorang pria yang selalu mengincarnya. Tapi Sungmo tak menceritakan lebih detail siapa pria itu atau apa tujuannya. Bahkan Sungmo berkata, dulu saking takutnya dia pada pria itu, dia tak segan-segan akan membunuhnya jika melihatnya sekarang. Di tempat lain, di sebuah gudang tua yang diterangi oleh cahaya api unggun, seorang pria paruh baya yang memakai baju serba hitam dan topi tampak mengelus foto Sungmo dan ibunya. Sementara itu di kantor Jae-in, Jisoo datang ke sana untuk mengobrol dengan Jae-in. Jisoo berkata Sungmo sudah menceritakan mengenai siapa ayah Jae-in sebenarnya padanya. Jae-in bercerita saat itu ayahnya melakukan penyelidikan terhadap tragedi kebakaran apartemen 13 tahun lalu. Namun ayah Jae-in yang justru dituduh jadi tersangka saat jaketnya ditemukan dalam kondisi berlumuran darah korban. Maka dari itu, Jae-in juga ingin meminta bantuan psikometri Lian untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Beralih pada Lian, ia melihat kakaknya minum obat dan ia penasaran. Ini hanya untuk sakit kepalaku, Sungmo berujar. Setelah minum obat, Sungmo pun keluar untuk pergi ke kantor. Ketika hendak memasuki lift, langkahnya terhenti. Ia kembali menuju unit apartemennya. Tak disangka Sungmo berbicara tepat menghadap ke alarm asap yang sudah dipasangi CCTV oleh si pria. Pria itu ternyata sedang menonton aksi Sungmo itu. Sungmo berkata, "Aku tahu apa tujuanmu." Seolah sedang mengobrol, si pria menjawab, "Kalau begitu salah satu dari kita harus mati." Sungmo kemudian merusak CCTV tersebut dan si pria melempar ponselnya ke dalam api. Beralih pada Lian, dia sedang ada di apartemen mencoba berlatih psikometrinya dengan menyentuh buku-buku milik Sungmo. Ponselnya berbunyi, ternyata dari Jae-in. Dia berkata kalau Jae-in akan mampir ke apartemennya. Lian segera sibuk membersihkan apartemen sebelum Jae-in datang. Lalu saat akhirnya Jae-in datang, ia sempat kikuk dan canggung, namun Jae-in lebih rileks saat anjing kesayangan Lian menghampirinya dan bermain dengannya. Di sana Lian mulai bercerita tentang pelaku penusukan dirinya, ternyata pria itu juga masuk ke apartemennya. Pria itu adalah musuh Sungmo sejak dulu, bahkan mereka berniat untuk saling membunuh. Sementara itu di sebuah gedung terbengkalai, Sungmo ternyata berhasil menemukan tempat si pria. Ia melihat ponsel yang terbakar. Ia pun menelpon tim forensik digital meminta ponsel tersebut untuk diteliti. Setelah menunggu beberapa lama, Sungmo mendapatkan telepon bahwa data dari ponsel yang terbakar berhasil dipulihkan dan dikirimkan padanya. Dari data itu ia melihat dirinya di masa lalu. Tapi ada satu foto yang membuat dirinya gemetar hebat, yaitu foto Jae-in. Foto itu seakan berkata, Jae-in adalah target pria itu selanjutnya. Di kantor Jae-in, atasan Jae-in bernama Letnan Nam melihat CCTV rusak. Jae-in dan Letnan Nam pun memeriksa keluar. Kembali ke dalam, seorang pria terlihat sedang dikagumi oleh ibu-ibu karena pandai merangkai kawat menjadi seni. Namun saat pria itu menoleh, ternyata dia adalah musuh Sungmo dan pelaku penusukan Lian. Kembali ke apartemen, Lian kembali sedang berlatih psikometrinya dengan menyentuh buku-buku Sungmo. Di salah satu buku, dia melihat gambaran ketika Sungmo kecil sedang belajar bersama ibunya. Terlihat Sungmo kecil bertanya, apa itu rasa sakit? Ibunya pun menjelaskan apa itu rasa sakit. Lian jadi heran, apakah Sungmo tak bisa merasakan rasa sakit? Lian jadi heran, apakah Sungmo tak bisa merasakan rasa sakit? Kenapa dia harus belajar dan harus dijelaskan oleh ibunya? Setelah berlatih, Lian bergegas menemui Jae-in. Di sana, tak disangka ia berpapasan dengan pria yang pernah menusuknya dulu. Namun Lian tak mengenalinya karena waktu itu si pria memakai masker. Di taman, Lian dan Jae-in duduk di ayunan di tengah salju yang mulai turun. Lian menceritakan tentang latihannya tadi dan tentang Sungmo kecil yang ternyata perlu dijelaskan tentang apa itu rasa sakit. Lian tak menyangka kakaknya menyembunyikan fakta ini darinya. Ia merasa Sungmo menyembunyikan banyak rahasia. Ketika mengobrol, Lian melihat tali sepatu Jae-in terlepas dan ingin mengikatkannya. Namun refleks Jae-in menarik kakinya. Lian langsung terlihat sedih. Dia berkata, satu-satunya yang tak perlu aku mintai izin untuk kusentuh hanyalah salju ini, ucapnya lirih. Tiba-tiba Jae-in memegang tangan Lian. Seketika gambaran dan kenangan Jae-in memenuhi kepalanya. Terlihat kenangan itu dipenuhi dengan mereka berdua. Jelas terlihat kalau ternyata Jae-in selalu memikirkan Lian dan menyukai Lian. Selesai melakukan psikometri, Lian membungkuk untuk mengikatkan tali sepatu Jae-in. Kali ini dia tak menghindar. Lian berkata, mulai sekarang kau tak boleh lari lagi karena aku sudah siap menerima semua masa lalumu. Jae-in pun kembali ke kantornya diantar oleh Lian. Dari kejauhan, Sungmo memperhatikan mereka berdua dari dalam mobilnya. Beralih pada Jisoo, ia terlihat sedang minum bersama dokter forensik sekaligus sahabatnya Soyeon. Dia mulai bercerita awal mengenal Lian dan Sungmo. Ayah Lian adalah teman baik ayahnya Jisoo. Mereka sama-sama polisi. Ketika ayah Lian tewas dalam tragedi kebakaran, Lian sempat akan diadopsi ayahnya Jisoo, namun hal itu tak terjadi. Lian akhirnya diasuh oleh Sungmo. Mereka kadang suka bermain bersama, walaupun mereka berdua tak suka bergaul dengan anak-anak lain.
Jisoo pernah memegang gemas rambut Lian, tapi Lian tak suka disentuh dan juga tak suka menyentuh orang. Itu sebelum Jisoo tahu kalau Lian punya kekuatan psikometri. Setelah minum bersama Jisoo, Dr. Soyeon kembali ke rumah sakit dan memeriksa file-file laporan otopsi dari kebakaran apartemen tersebut. Seorang wanita adalah salah satu korban penusukan. Ternyata wanita itu adalah Ibu Sungmo. Beralih pada Sungmo, ia datang ke kantor polisi sendirian untuk melakukan interogasi pada seseorang. Ternyata orang itu adalah orang yang dihubungi oleh Gabyong tepat sebelum Gabyong tewas dibunuh. Anehnya, interogasi ini ia lakukan diam-diam tanpa persetujuan rekan lain termasuk pada Jisoo. Sungmo bertanya, kenapa di ponsel Gabyong nomor terakhir yang dihubungi adalah nomor kamu? Pria ini pun bercerita, saat Gabyong mengalami pecah ban dan didatangi pria dengan palu di tangannya, Gabyong segera menelpon pria ini. Gabyong memintanya menjemput wanita bernama Song Hee dan membawanya ke tempat aman. Namun ketika sampai di tempat Song Hee, wanita itu sudah menghilang entah kemana. Pria ini tak tahu Song Hee itu siapa. Tapi semua tahu orang yang bernama Song Hee itu siapa. Dia ternyata adalah salah satu nama dari mayat yang ada di dalam koper. Jika kalian ingat, ada dua kejadian mayat wanita di dalam koper. Satunya ditemukan Lian, mayatnya bernama Hisuk. Satu lagi terjadi 5 bulan sebelumnya. Nah, kejadian 5 bulan sebelumnya inilah yang mayatnya bernama Song Hee. Kembali pada Jisoo, dia terlihat masuk ke dalam mobil dan mendapat info penting dari seorang bawahannya. Dia berkata kemarin ia melihat Sungmo melakukan interogasi diam-diam pada seorang pria. Jisoo terkejut mendengar info itu. Untuk apa Sungmo melakukan interogasi tanpa sepengetahuan dirinya? Beralih pada Jae-in, dia dan Lian hari itu akan kencan untuk pertama kalinya. Lian melihat Jae-in kesakitan memegangi pinggangnya. Di mobil, Jae-in berkata kalau tadi dia mandi dengan menutup mata karena takut ketika Lian nanti menyentuhnya, Lian bisa melihat dirinya sedang mandi. Lian hanya bisa tertawa mendengarnya, walaupun itu ada benarnya juga. Di kencan pertama mereka itu, mereka membuat hiasan di sebuah toko seni. Sambil mengobrol, mereka membuat masing-masing satu hiasan. Beralih pada Jisoo, ia kini mendatangi ruang interogasi dan memeriksa file terbaru. Benar saja, ternyata Sungmo menginterogasi dan mendapat fakta terbaru, yaitu seorang wanita bernama Song Hee. Di sana, ia juga menerima telepon dari Dr. Soyeon yang memintanya datang menemuinya. Sampai di ruang otopsi, Jisoo diperlihatkan sketsa wajah dan foto wanita. Foto itu adalah ibunya Sungmo. Soyeon menjelaskan, wajah ibu Sungmo ini mirip sekali dengan kedua mayat di dalam koper, yaitu Hisuk dan Song Hee. Pertanda apa sebenarnya ini? Ketika malam larut, kencan mereka selesai dan Lian pun mengantar Jae-in pulang. Lian memberikan hiasan yang tadi ia buat untuk Jae-in. Di kamarnya, Jae-in membuka hiasan itu. Ternyata itu adalah hiasan pohon Natal persis seperti yang diberikan ayahnya Jae-in dulu padanya ketika kecil. Lian tahu bentuk hiasan itu ketika ia melihat masa lalu Jae-in melalui psikometrinya. Jae-in pun terharu dan keluar lagi memeluk Lian dari belakang. Air matanya berlinang dan Lian mengusapnya. Namun ketika ia menyentuhnya, sebuah gambaran mengejutkan terjadi. Selain gambaran hiasan, untuk pertama kalinya Lian melihat wajah ayah Jae-in. Dia adalah pelaku pembakaran dan pembunuhan di apartemennya yang terjadi 13 tahun lalu. Hal itu mengingatkan Lian ketika pemakaman orang tuanya. Semua keluarga korban kebakaran yang selamat dibawa naik bis menuju rumah mereka masing-masing. Di jalan, mereka melihat berita di layar besar kalau si pelaku pembakaran sudah tertangkap bernama TH. Lian bingung, bukankah orang itu yang menggendongnya saat diselamatkan dari lift? Kenapa dia bisa jadi pelakunya? Lian tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat dan serangan panik. Sungmo mencoba menenangkannya. Kembali ke masa sekarang, Jae-in mencoba menjelaskan kalau ayahnya tak bersalah. Tapi Lian sudah terlanjur marah dan berkata semua orang di luar terlihat baik, namun semuanya menyimpan masa lalu menjijikan. Jae-in mencoba menjelaskan lagi, tapi emosi Lian sudah diubun-ubun. Ia bahkan tak peduli ketika Jae-in terjatuh dan memanggil-manggil namanya di tengah hujan deras. Lian berjalan tanpa tujuan di trotoar di bawah hujan lebat. Semua orang yang disenggolnya bisa ia lihat masa lalunya, membuatnya semakin marah karena gambaran yang ia lihat adalah sifat kelam orang-orang itu. Jae-in pulang dan masuk ke kamarnya dengan lesu. Lian sampai di sebuah jembatan. Semua kenyataan ini terlalu berat baginya. Lian mendadak merasa dadanya sangat sesak, lalu ia berteriak sekuat tenaga. Hingga akhirnya ia jatuh terduduk dan menangis pilu. Kembali pada Jisoo, ia mendapat laporan kalau Sungmo akan menemui seorang wanita bernama Song Hee. Tapi kan itu mustahil karena Song Hee adalah nama dari mayat di dalam koper. Jisoo pun mencoba menyelidiki lebih jauh dan akhirnya mendapat fakta kalau sebenarnya wanita yang akan ditemui Sungmo adalah ibu Sungmo. Dan ibu Sungmo ini yang bernama asli Eunju selama ini memalsukan namanya menjadi Song Hee. Esok paginya Jae-in datang ke kantor. Atasannya melihat Jae-in yang terlihat kurang sehat dan dia memang sedang demam. Kemudian datanglah Daebong menanyakan kemana Lian dan kemarin ia tak bisa dihubungi. Daebong curiga sepertinya Jae-in dan Lian sedang bertengkar. Saat patroli karena sedang kacau dan tak konsentrasi, Jae-in mengalami kecelakaan kecil dan kakinya terkilir. Ia pun kembali ke kantor. Sementara itu, Lian sedang berada di makam orang tuanya dalam keadaan kacau. Ia teringat lagi semua kenangannya bersama Jae-in. Perasaannya campur aduk antara membenci namun juga mencintai Jae-in. Lian tahu ini semua bukan salah Jae-in, namun kebencian di hatinya pada ayah gadis itu sangat besar sekali.
Malam harinya Lian mendatangi bekas apartemen yang terbakar dulu, saat ini sudah diperbaiki. Dia memencet lift lantai 7. Ia mencoba melakukan psikometri namun tak melihat apapun. Tiba-tiba ia melihat Jae-in juga datang ke situ. Lian refleks bersembunyi darinya. Ternyata Jae-in juga naik ke lantai yang sama dengannya. Jae-in memandang sekitar dengan tatapan sedih kemudian pergi. Lian melihatnya berjalan terpincang-pincang di pinggir jalan. Jae-in mendadak berhenti kemudian menangis terseduh. Lian merasa kacau dan bersalah saat melihatnya. Lian terus mengikuti Jae-in sampai ia kembali ke tempat tinggalnya. Lian pun berbalik dan pulang menuju apartemennya sendiri. Tak lama bel berbunyi, ternyata Daebong datang mengunjunginya. Lian curhat bahwa cintanya pada Jae-in sudah begitu dalam. Padahal ia berjanji akan menjaga dan memberikan kenangan indah pada Jae-in, namun sekarang ia malah melukai gadis itu. Beralih pada Jae-in, dia ditelepon Jisoo dan bertanya apa dia tahu di mana Sungmo berada. Jae-in akhirnya curhat juga tentang pertengkarannya dengan Lian dan tak mengerti kenapa Sungmo sengaja membuatnya berkenalan dengan Lian kalau begini jadinya. Jae-in kemudian ingat, tadi pagi ia bertemu Sungmo. Sungmo berkata, ia tahu betul bahwa ayah Jae-in tak bersalah. Namun sekarang ia minta Jae-in bersabar karena sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Sungmo lanjut berkata, ia akan pergi ke suatu tempat untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Sehabis mengingat itu semua, Jae-in keluar rumah berniat ke tempat Lian. Tapi tak disangka ia bertabrakan dengan si pria jahat. Ponsel Jae-in pun terjatuh. Jisoo kemudian menelpon Lian. Jisoo memberitahu Lian bahwa Sungmo saat ini mungkin sedang mencari ibunya yang masih hidup. Ternyata ibu Sungmo selama ini hidup dengan identitas palsu, yaitu Hisok kemudian Songhee. Artinya kemungkinan ibu Sungmo membunuh kedua wanita itu dan menggunakan identitas mereka. Jisoo juga meyakinkan Lian kalau ayah Jae-in bukanlah pelaku pembakaran apartemen. Setelah mendengar semua penjelasan Jisoo, Lian bergegas menemui Jae-in ke kantornya, tapi tak ada siapapun di sana. Lian mencoba menelpon Jae-in, tapi ia malah mendengar ringtone-nya di pinggir jalan. Lian kemudian melakukan psikometri pada ponsel itu dan melihat wajah orang yang telah menusuknya kini menculik Jae-in. Di tempat lain, Jae-in tampak terbaring di dalam bathtub besar dengan tangan terikat tali dan kaki dirantai. Jae-in siuman dan melihat pria jahat itu mendekati dirinya. Jae-in yang sudah tersadar kini ingat lagi ketika ia diculik. Di depan kantornya ia bertabrakan dengan si pria. Kemudian pria itu membekapnya hingga Jae-in pingsan dan dibawa ke tempat ia sekarang diikat. Jae-in juga kini sadar kalau pria ini adalah orang yang menikam Lian. Si pria kemudian mengambil palu besar dari tasnya. Jae-in hanya bisa menatapnya penuh ngeri. Pria itu memalu sebuah paku besar untuk merantai kaki Jae-in. Beralih pada Lian, ia berjalan sepanjang gang dan menyentuh temboknya untuk mendapatkan penglihatan mengenai Jae-in. Lian terus mencari dengan panik. Ia menyentuh pintu, tembok, atau apapun yang ada di gang tersebut. Dia menyusuri sepanjang jalan, tak sedikit pun menyerah. Sementara itu, para polisi sudah dikerahkan untuk mencari Jae-in. Jisoo yang sudah kepalang menyusul Sungmo sedang berada di atas kapal dan hanya bisa memantau lewat telepon saja. Para polisi pun memblokade jalan-jalan di sekitar daerah situ dan memeriksa semua mobil. Dan benar saja, si pria terlihat mengendarai mobilnya meninggalkan Jae-in yang masih terikat. Sayangnya para polisi tak tahu wajah si pria itu. Jadi ketika mereka memeriksa mobil si pria dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan, si pria dibiarkan lewat. Mereka baru tahu ketika menyuruh pria itu pergi, yang membuat para polisi bergegas mengejarnya. Sementara itu, ternyata Jae-in berusaha ditenggelamkan oleh si pria di bathtub. Air mengalir deras sementara kaki dan tangannya terikat. Untungnya, Lian akhirnya menemukan sebuah petunjuk di sebuah pintu gudang. Ia melihat gambaran Jae-in yang diculik karena Jae-in sebelumnya menyentuh pintu tersebut. Kondisi Jae-in semakin gawat, tubuhnya sudah hampir tertutup air. Untung saja Lian datang tepat waktu. Dia langsung mencoba melepaskan ikatan Jae-in. Ikatannya berhasil terlepas, tapi Jae-in kini pingsan karena tenggelam. Lian pun segera membawanya dengan ambulans. Sementara itu, si pria yang tadi dikejar ternyata berhasil kabur karena mobilnya saja yang ia tinggalkan. Kembali pada Jae-in, dia mulai sadar dan Lian selalu menemani di sampingnya. Jae-in sudah terlihat jauh membaik dan mulai mengobrol dengan Lian. Hubungan mereka yang sempat renggang kini juga kembali membaik karena Lian kini sudah tahu kalau ayah Jae-in bukanlah pelaku pembakaran apartemen. Keesokan harinya, Jisoo sudah sampai lagi di Seoul dan langsung menjenguk Jae-in. Ia juga menceritakan perkembangan si pria yang kabur dan kini pihak polisi sedang mencari sidik jarinya yang sempat tertempel di mobilnya yang pernah ia pakai. Sedikit demi sedikit mereka kini mulai tahu kalau kasus ini terjadi sebenarnya adalah pertarungan antara Sungmo dan si pria. Untuk itu mereka kini memutuskan untuk mencari tahu masa lalu Sungmo, di mana Sungmo dulu tinggal sebelum tinggal di apartemen yang kebakaran itu. Mereka juga akan mencari ibu Sungmo, Eunju, karena wanita itulah akar permasalahan permusuhan Sungmo dan si pria. Dalam kesempatan itu, Jisoo juga meminta maaf pada Jae-in karena ayahnya menangkap orang yang salah. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Jae-in keluar dari rumah sakit dan bisa kembali bekerja. Jisoo tiba-tiba datang ke kantor Jae-in dan berkata, kita akan melakukan penyelidikan di kantor ini saja. Karena sebenarnya Jisoo sudah keluar dari penyelidikan resmi. Sungmo pun sedang mengajukan cuti dan sekarang entah di mana. Jadi mereka kini hanya bertiga menyelidiki kasus ini. Jisoo berhasil mendapat info kalau sebelum Sungmo dan ibunya tinggal di apartemen, mereka sering berpindah tempat. Lalu mereka pun mengunjungi satu tempat yang dicurigai pernah menjadi tempat tinggal mereka. Ternyata tempat itu adalah sebuah gudang tua berisi mesin-mesin tua.
Di gudang itu mereka menemukan jejak yang sepertinya baru. Mereka pun mengikutinya hingga sampai di sebuah pintu basement. Ketika Lian menyentuh pintunya, ia melihat Sungmo ternyata pernah kesini baru-baru ini. Sementara itu, Jisoo mendapat telepon dari Dr. Soyeon tentang sidik jari si pria. Ternyata ada satu kasus lama yang juga melibatkan sidik jari pria itu. Ternyata, dulu si pria pernah menyekap seorang wanita dan seorang anak kecil selama 9 tahun di sebuah basement. Kembali pada Lian, dia kembali menyentuh apa yang ada di basement. Ia terkejut ketika melihat gambaran seorang anak kecil berlari kabur keluar, sementara ibunya berteriak, "Sungmo, larilah dari sini! Sungmo, larilah dari sini!" Ternyata si pria pernah menyekap Sungmo dan ibunya di basement itu selama 9 tahun. Lian dan Jae-in semakin masuk ke bawah tanah. Tak disangka mereka melihat penjara di dalam sana. Jisoo pun menyusul ke dalam dan menceritakan apa yang ia obrolkan tadi bersama Dr. Soyeon bahwa Sungmo disekap bersama ibunya di sini selama 9 tahun. Mereka pun kini berpencar untuk menemukan petunjuk lain. Lian kembali melakukan psikometrinya dan melihat masa lalu ibu Sungmo. Ternyata si pria itu sudah menyekap ibu Sungmo ketika dia masih kecil dan si pria masih remaja. Hingga ibu Sungmo dewasa, lalu akhirnya hamil karena si pria, hingga Sungmo lahir. Ibu Sungmo disekap selama itu oleh si pria. Beralih pada Jisoo, dia mendatangi kantor polisi dan meminta berkas kasus penculikan atau penyekapan yang terjadi yang kasusnya masih menggantung. Ia pun mendapatkan sebuah berkas bahwa dulu pernah terjadi kasus penyekapan, tapi penyelidikannya tidak dilanjutkan karena si pelaku tidak punya identitas. Jisoo pun melihat sketsa si pelaku dan wajahnya memang seperti wajah si pria itu sewaktu masih muda. Dia bernama Gente. Kembali pada Lian yang melakukan psikometri, ia melihat ibu Sungmo meminta beberapa buku untuk Sungmo belajar karena Sungmo tidak pernah tersenyum dan merasakan rasa sakit. Ia meminta hingga menangis pada si pria. Ibu Sungmo takut Sungmo akan tumbuh menjadi seperti si pria yang terobsesi pada seseorang hingga menyekapnya bertahun-tahun, orang yang tak berperasaan. Jisoo kembali ke gudang dan mengobrol dengan Jae-in. Ternyata dari berkas yang baru ia baca, si pria mengidap alexitimia, kondisi di mana seseorang tak bisa merasakan apapun. Namun ketika si pria Gente melihat Eunju, ibu Sungmo, untuk pertama kalinya dia bisa merasakan sesuatu, yaitu rasa cinta. Namun cintanya itu ia ekspresikan dengan obsesi mengerikan. Gente malah menyekap Eunju di bawah tanah dari Eunju kecil hingga dewasa. Lian dan yang lain terus berdiskusi tentang kasus ini. Atasan Jae-in, Letnan Nam, akhirnya bercerita kalau kasus kebakaran apartemen 13 tahun lalu, pelakunya memang sengaja dijebak. Dulu apartemen itu dibangun oleh sebuah perusahaan bernama YSS Construction dan kualitas bangunannya di bawah standar. Ketika kasus kebakaran terjadi dan apartemen hancur, perusahaan tersebut menggunakan kesempatan ini untuk mengalihkan perhatian. Dia meminta ayah Jisoo yang saat itu menjadi pemimpin penyelidikan untuk menjebak seseorang agar hancurnya apartemen bukanlah karena kualitas apartemen yang buruk, tapi karena dibakar seseorang. Karena menangkap pelaku sebenarnya membutuhkan waktu lama, maka ayah Jisoo pun menuduh seseorang yang kebetulan adalah ayah Jae-in. Ayah Jae-in pun dipenjara. Karena ayah Jisoo dianggap berhasil menangkap pelaku pembakaran, ia pun diangkat jabatannya. Mendengar kenyataan pahit ini, Jisoo langsung menemui ayahnya dan berkata kalau ia sudah tahu semuanya. Ayah Jisoo dengan dingin menjawab, "Dulu ketika Jisoo kecil, kau sering sakit dan lemah. Ayah tak punya uang untuk biaya pengobatan. Kasus itu adalah satu-satunya cara mendapatkan uang agar bisa menyembuhkanmu." Jisoo kini dihantam kenyataan baru bahwa ayahnya memang sengaja salah tangkap, tapi itu demi dirinya. Sementara itu, di suatu tempat, seorang wanita berjalan di tengah malam. Dialah ibu Sungmo, Eunju, dan dia sedang menatap toko pisau di depannya. Esok harinya, Lian dan Jae-in kembali memeriksa berkas kasus si pria jahat yang bernama Gente. Mereka mendapat fakta kalau Gente sewaktu kecil pernah tinggal di stasiun. Mereka bingung kenapa ada orang yang bisa tinggal di stasiun. Apa dia kecilnya gelandangan? Karena penasaran, mereka pun mengunjungi stasiun tersebut. Mereka berjalan ke bawah tanah. Ternyata stasiun itu terbengkalai dan sudah tak dipakai dari dulu. Tak ada siapapun di sana. Di sebuah bangku, mereka melihat tas. Ketika dibuka, sebuah rantai dan foto Sungmo dan ibunya ada di dalamnya. Lian berpikir ini pasti tasnya Gente. Tiba-tiba muncul seseorang berpakaian serba hitam ke situ. Mereka berdua segera bersembunyi. Namun tiba-tiba dia berbalik arah dan kabur. Ia menjatuhkan sesuatu dan ketika Lian menyentuhnya ternyata itu pisau dan ternyata orang tadi adalah ibu Sungmo, Eunju. Jae-in terus mengejarnya dan menyergapnya hingga terjatuh lalu pingsan. Sementara itu di sisi lain stasiun, Sungmo ternyata datang ke sana dan sudah tahu kalau si pria Gente yang tak lain adalah ayahnya sendiri sedang menunggunya di sana. Sungmo tahu ayahnya itu akan ada di situ karena disinilah tempat Gente dulu disekap. Dulu ketika kecil ternyata Gente disekap dan dirantai juga di stasiun terbengkalai ini. Itulah mengapa kini dia menjadi seorang psikopat. Mereka pun saling bertemu dan langsung berkelahi. Sementara itu Jisoo mendapat telepon dari Lian kalau sepertinya stasiun terbengkalai ini punya dua sisi dan Sungmo sepertinya ada di sisi satu lagi. Jisoo pun mendatangi sisi tersebut. Dan benar, ia pun melihat mereka berdua sedang berkelahi. Jisoo segera menodongkan senjata pada mereka. Gente tiba-tiba menyelinap di antara pipa, kemudian mendekati Jisoo dan menusuknya. Sungmo terlambat menyadarinya. Jisoo terluka parah, darah mengalir deras dari perutnya. Sementara itu Gente langsung kabur. Sungmo menangis sambil memeluk Jisoo yang kini tak sadarkan diri. Kembali pada Lian dan Jae-in, mereka tiba-tiba mendengar dari radio polisi kalau Jisoo terluka.
Lian yang mendengar itu segera kembali ke stasiun. Kebetulan dia melihat Gente keluar dari stasiun. Lian pun langsung mengejarnya. Ia terus mengejar Gente hingga ke terowongan tak terpakai. Di sana Lian berhasil menyergapnya dan langsung memukulinya. Ketika menyentuhnya, Lian melihat gambaran yang pernah terjadi. Gente terlihat menelepon seseorang yang ternyata Ibu Sungmo. Lalu gambaran lain muncul, yaitu Sungmo datang dan membawa ibunya pergi, kabur dari kejaran Gente. Lian kembali ke masa sekarang saat polisi datang dan langsung menangkap Gente. Ia pun segera dibawa dengan mobil polisi. Namun diam-diam, ternyata dia membawa kawat kecil dan borgolnya berusaha ia buka. Ketika Jain mengobrol dengan seorang polisi, dia mendengar di radio kalau Gente berhasil kabur. Sementara itu, Jisoo baru saja selesai dioperasi. Namun sayang, operasinya tak membuahkan hasil. Lukanya terlalu serius dan akhirnya dia meninggal. Ayahnya yang datang ke sana sangat terpukul mendengar putrinya itu meninggal. Lian yang mendengar itu juga langsung terkulai lesu dan menangis. Setelah kematian Jisoo, ayahnya kini merasa hampa dan rasa bersalahnya sangat besar. Dia pun meminta Letnan Nam untuk membuka lagi kasus apartemen dan kasus kebakaran rumah sakit agar dendam Jisoo bisa terbalas. Ayahnya tahu dia pasti akan ikut tertangkap juga nantinya, tapi ia sudah tak peduli asalkan dendam Jisoo bisa terbayarkan. Sementara itu, Ibu Sungmo kini diinterogasi oleh Jae-in. Ibu Sungmo mulai bercerita, setelah ia kabur dari basement bersama Sungmo, dia pindah ke apartemen. Namun Gente berhasil tahu kalau Ibu Sungmo tinggal di apartemen itu. Maka ia pun kabur lagi dan sempat mengganti namanya menjadi Hisuk dan Songhee, kemudian bekerja menjadi perawat di rumah sakit. Tapi suatu malam, entah bagaimana caranya, Gente berhasil tahu nomor telepon Ibu Sungmo. Gente pun ternyata berhasil membunuh Hisuk dan Songhee asli yang identitasnya Enju pinjam. Ia berkata, ia sangat ingin bertemu Ibu Sungmo. Jika permintaannya tak dikabulkan, dia akan membunuh semua pasien di rumah sakit. Terpaksa Ibu Sungmo datang ke sana. Di rumah sakit, ia kaget ketika melihat para pasien ternyata sudah mati dibunuh oleh Gente. Selesai diinterogasi, Ibu Sungmo keluar. Lian sempat menyentuh tangan Ibu Sungmo dan mendapat gambaran yang tak diceritakan ketika interogasi. Lian melihat Gente berkata kalau pelaku pembakaran apartemen 13 tahun lalu bukanlah dirinya, tapi Sungmo. Sementara itu, ternyata Gente yang berhasil kabur dari mobil polisi kini berada di sebuah gedung tua. Tangannya terluka karena sempat ditembak oleh polisi. Ketika mengetahui fakta itu, Lian langsung keluar dan menyendiri. Mengetahui fakta bahwa kakaknya adalah pelaku pembakaran membuat dirinya jadi ragu pada Sungmo. Jae-in mencoba menghiburnya, berkata kalau Gente bisa saja berbohong mengatakan hal itu pada Ibu Sungmo. Tapi Lian kini jadi bingung, apakah harus terus percaya pada kakaknya atau perkataan Gente. Meskipun begitu, Lian dan Jae-in terus menyelidiki kasus ini. Jae-in kini meminta bantuan para polisi senior untuk mengungkap kasus duel Sungmo Gente ini. Dia menjabarkan mulai dari tragedi apartemen, tragedi rumah sakit, sampai akhirnya semua itu mengerucut bahwa tersangka utama adalah Gente. Tapi Jae-in juga menambahkan bahwa Sungmo juga tak luput dari tersangka. Semua terkejut mendengarnya. Setelah itu mereka pun langsung mengincar keberadaan Sungmo. Melalui rekaman CCTV di seluruh kota, akhirnya mereka menemukan Sungmo sedang berjalan di sebuah kawasan. Mereka terus melacak CCTV di toko, mobil, dan jalan raya mengikuti kemana Sungmo pergi. Ia pun terlihat masuk ke sebuah motel. Lian, Jae-in, dan Letnan Nam langsung menuju motel tersebut. Tapi sayangnya, Sungmo sudah tak ada di sana. Lian kemudian menggunakan kekuatan psikometrinya menyentuh benda-benda di sana. Terlihat bahwa Sungmo pernah ada di kamar itu, lalu terlihat dia mengecek sebuah peta dan menandai beberapa titik. Sementara Jae-in memeriksa sampah yang Sungmo buang. Terlihat di dalam kantong plastik ada obat yang Sungmo buang. Ia pun menyimpannya untuk diperiksa. Sementara itu, Lian melaporkan pada rekan polisi lain tentang gambaran yang ia lihat. Titik-titik yang ditandai Sungmo ternyata adalah tempat-tempat terbengkalai. Ternyata Sungmo sedang mengejar Gente dan dia tahu Gente pasti bersembunyi di tempat terbengkalai. Di antara tempat tersebut, mereka memutuskan pergi ke rumah sakit yang terbengkalai. Mengingat ketika Gente kabur dari mobil polisi, tangannya terluka dan dia mungkin butuh obat dan perban. Mereka pun sampai di rumah sakit tersebut. Lian kembali melakukan psikometrinya. Benar saja, Gente terlihat pernah ada di sana dan Sungmo juga ada di sana. Terlihat Sungmo berhasil melumpuhkan Gente dengan suntikan bius kemudian membawanya pergi. Namun dari rumah sakit itu mereka tak tahu kemana Sungmo membawa Gente pergi. Mereka pun kembali ke markas untuk melakukan penyelidikan dengan rekan-rekan yang lain. Obat yang ditemukan Jae-in ternyata adalah obat penghilang rasa dan selama ini Sungmo mengonsumsinya. Ternyata Sungmo yang selama ini Lian anggap punya alexitimia adalah karena obat itu. Selama ini Sungmo mengkonsumsi obat itu sehingga Sungmo tidak bisa dibaca oleh psikometrinya Lian. Sementara itu di suatu tempat Sungmo sedang menyekap Gente. Dengan dinginnya Sungmo berkata, "Aku akan membiarkan luka di tanganmu membusuk." Tapi Gente menjawab, "Aku tak bisa merasakan rasa sakit, jadi percuma saja." Tapi Sungmo membalas, "Aku akan menyiksamu hingga kau merasakan rasa sakit." Gente kemudian dibawa ke kamar mandi dan kepalanya ditenggelamkan berkali-kali. Gente disiksa saluran pernafasannya, membuatnya ternyata bisa merasakan rasa panik juga karena sesak nafas berbeda dengan rasa sakit biasa. Kembali pada Lian dan rekan-rekan polisi, mereka masih menyelidiki kasus ini. Tapi tiba-tiba, tak ada angin tak ada hujan, Sungmo masuk ke ruangan. Semua hanya terpana, mereka tak menyangka Sungmo muncul lagi. Lian langsung marah, tapi Sungmo hanya berkata, "Hari ini aku akan memberikan pernyataan dan siap untuk diinterogasi." Maka interogasi pun dimulai.
Jain bertugas menanyai Sungmo. Di situ, Sungmo bercerita bahwa permusuhannya dengan Gente adalah demi menyelamatkan ibunya. Selama ini, Gente mencoba melindungi ibunya, membawanya pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindar dari Gente. Lalu ketika ditanya di mana Gente sekarang berada, Sungmo tak mau menjawabnya. Ia pun bangkit dan berkata interogasi ini sudah selesai. Lian terlihat marah dan tak puas dengan pernyataan Sungmo. Dia menghadang kakaknya itu dan memegang tangannya. Untuk pertama kalinya, Lian bisa membaca kakaknya itu karena Sungmo sudah tak mengkonsumsi obat penghilang rasa lagi. Gambaran pun terlihat, di sebuah ruangan Gente terikat dan disekap. Tapi psikometri Lian ini tak bisa dijadikan alat bukti di persidangan nanti. Mereka harus mencari bukti nyata kalau Sungmo memang menyekap Gente. Maka untuk sementara, Sungmo pun dibiarkan pergi. Tapi Sungmo lebih dulu menjemput ibunya di sel. Ia pun membawa pergi ibunya, disaksikan oleh Lian dan yang lainnya. Sungmo membawa ibunya ke apartemennya. Tak lama kemudian, Lian dan Jain juga datang ke sana. Sekali lagi, Lian memegang tangan Sungmo. Kali ini terlihat gedung-gedung di tengah kota. Sungmo dan Lian kemudian tampak ingin berbicara dengan serius. Mereka pun keluar dan berbicara di dekat parkiran. Lian bertanya, di mana Gente berada? Apakah kau membunuhnya? Sungmo tak menjawab apapun, membuat Lian kesal dan memukul kakaknya itu. Lian pun pergi meninggalkan kakaknya. Di dalam mobilnya, Lian teringat gambaran gedung-gedung itu. Lian menyimpulkan, itu adalah pandangan Sungmo ketika melihat kota. Sungmo sedang berdiri di suatu tempat, dan tempat itu bisa jadi tempat disekapnya Gente. Berbekal kesimpulan itu, Lian dan Jain pun kini mulai memeriksa tempat-tempat yang cocok yang jika kita berdiri, kita akan melihat pemandangan yang sama yang dilihat di gambarannya Lian. Mereka membaca peta dan menandai gedung-gedung apa saja yang terlihat jelas. Lalu mendatangi gedung dan naik ke atas untuk mendapatkan pemandangan yang sama. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gedung, pemandangannya hampir sama, tapi masih kurang jauh. Tiba-tiba Lian melihat sebuah gedung lain di dekat situ. Ternyata itu adalah apartemen yang terbakar dulu. Lian dan Jain kini sadar kalau pemandangan itu adalah ketika Sungmo berdiri di apartemen itu. Bahkan kemungkinan besar ia berdiri di unit apartemen tempat pembunuhan keempat wanita dulu terjadi. Mereka dan para polisi segera mendatangi tempat tersebut. Unit yang dimaksud bernomor 702. Unit itu didobrak dan mereka memeriksa ruangan di dalam. Lalu di dalam kamar akhirnya mereka menemukan orang yang mereka cari, Gente. Ia tak sadarkan diri akibat lukanya dan siksaan yang ia alami. Untungnya Gente masih hidup dan segera dibawa untuk dirawat. Ketika hendak keluar, tak sengaja Lian menyentuh pintu. Terlihatlah gambaran kejadian pembunuhan yang selama ini menjadi misteri terbesar. Saat itu, Sungmo remaja sudah tahu kalau Gente akan mendatangi apartemen mereka untuk merebut ibunya lagi. Ia pun segera menyuruh ibunya pergi dulu, biar dia yang membereskan Gente. Setelah itu ia masuk ke unit 702, kebetulan ada acara minum teh dan ibu Sungmo diundang. Sungmo berpura-pura mewakili ibunya yang berhalangan. Tak lama Gente datang melewati unit itu menuju unit Sungmo. Sampai di unit Sungmo, Gente tak menemukan ibu Sungmo. Ia pun pergi meninggalkan koper yang ia bawa. Ketika dirasa aman, Sungmo kembali ke unitnya dan melihat koper itu. Di dalamnya ada mayat wanita yang terbakar, korek api, dan pisau. Di saku mayat itu ada KTP ibu Sungmo. Ternyata Gente ingin menculik ibu Sungmo lalu membakar apartemen. Jadi ketika apartemen itu diselidiki polisi, mereka menganggap mayat di koper itulah ibu Sungmo berdasarkan KTP yang ada, sehingga polisi tak akan mencarinya. Sungmo yang tahu rencana Gente ini malah mengeksekusi rencana itu. Ia datang kembali ke unit 702 dan membunuh semua wanita yang ada di sana. Lalu ia masukkan korek ke microwave agar terjadi kebakaran. Ia menganggap dengan menjalankan rencana Gente ini, ibunya bisa melarikan diri dengan aman. Lian yang melihat semua gambaran ini langsung terjatuh, tak kuat menahan rasa trauma. Ia langsung tak sadarkan diri. Untungnya Jain datang dan membantu menyadarkan Lian kembali. Ketika tersadar, ia menceritakan semuanya pada Jain kalau memang benar pelaku pembakaran apartemen adalah Sungmo. Lian tiba-tiba mengerti, pastilah sekarang Sungmo ada di apartemen ini. Ia pun segera naik ke lantai lebih atas. Di sebuah kamar, tempat dulu Sungmo dan Lian melompat karena kebakaran, Sungmo berdiri menghadap jendela. Akhirnya semua misteri telah terungkap. Sungmo hanya bisa menangis sambil meminta maaf karena gara-gara dirinya orang tua Lian tewas. Sungmo berkata, aku bisa melakukan semua itu karena darah Gente yang seorang psikopat mengalir di dalam darahku. Namun ketika ia bertemu Lian, perlahan sifat dinginnya itu sirna. Ia jadi merasa bersalah seumur hidupnya. Lalu datanglah Jain. Sungmo juga meminta maaf padanya karena gara-gara dia, ayah Jain difitnah sebagai pelaku pembakaran. Dengan tegar, Jain menyuruh Sungmo untuk menyerahkan dirinya. Ia pun menurut dan langsung diborgol. Akhirnya semua kasus ini sudah mencapai titik terang. Dalam interogasinya, Sungmo pun mengakui semua perbuatannya. Atas kejahatannya itu, Sungmo dikenai hukuman 13 tahun penjara oleh pengadilan. Sementara Gente dijatuhi hukuman mati karena selain pernah menyekap ibu Sungmo dan Sungmo selama 9 tahun, ternyata yang membunuh wanita di koper yaitu Hisuk dan Songhee adalah Gente juga. Dan yang paling parah adalah dia tidak merasakan rasa sesal sedikit pun. Kini Lian dan Jain bisa bernafas lega, semua misteri telah terungkap. Mereka berdua mungkin punya masa lalu kelam dan tak bisa mereka ubah, namun mereka masih punya masa depan dan mereka kini mencoba menjalani hidup dengan lebih baik. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama I Am Psychometrist.
Gimana menurut kalian? Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir ya. Kalau kalian suka dengan video ini, bolehlah like dan subscribe-nya supaya admin lebih semangat bikin video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai